Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas analisis informasi keuangan kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai industri, kosmetik, dan keperluan rumah tangga. Kami beranggotakan, yang pertama ada Hakimatus Zahra, yang kedua ada saya sendiri Anissa Dwi Maharani, yang ketiga ada Yuanda Yufi Ristanti, yang keempat ada Tria Monika, dan yang kelima ada Syafira Maistin. Perkembangan di bidang teknologi, terutama pada era ekonomi digital seperti sekarang ini, memberikan dampak terhadap dunia bisnis di Indonesia. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah perusahaan yang ada di Indonesia. Semakin banyaknya perusahaan, maka persoalan pada intern perusahaan akan semakin kompleks erat kaitannya dengan manajemen yang ada di perusahaan, dan persaingan antara perusahaan akan semakin ketat. Untuk menghadapi semua hal di atas, perusahaan harus inovatif dan mampu melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan yang telah terjadi dan yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik perusahaan perekonomian nasional, peraturan pemerintah, kondisi konsumen, maupun kemampuan pesaing. Subsektor perusahaan kosmetik dan barang keperluan rumah tangga merupakan bagian dari salah satu sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bergerak dalam produksi kosmetik, wangi-wangian, perawatan rambut, produk makanan dan minuman, produk perawatan rumah, serta produk perawatan tubuh. Masing-masing produk yang diproduksi oleh perusahaan kosmetik dan barang keperluan rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, bahkan sudah banyak digunakan secara rutin, dan hanya beberapa saja yang masyarakat masih merasa asing. Jika dilihat dari hal tersebut, maka tidak heran jika persaingan yang terjadi antara perusahaan sejenis sangatlah kuat untuk menghasilkan laba tertinggi. Gambaran umum, perusahaan kosmetik dan perlengkapan rumah tangga adalah salah satu subsektor industri barang konsumsi. PT Mustika Ratu Perseroan didirikan berdasarkan Akta Nomor 35 pada tanggal 14 Maret 1978. Akta pendirian ini telah disahkan tanggal 22 Desember 1978. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup dan kegiatan Perseroan meliputi pabrikasi, perdagangan, dan distribusi jamu dan kosmetik tradisional serta minuman sehat, dan kegiatan usaha lain yang berkaitan. Perseroan memulai kegiatan komersial pada tahun 1978. PT Mandom Indonesia Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 5 November 1969. Akta pendirian ini disahkan tanggal 28 November 1970. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha utama perusahaan meliputi produksi dan perdagangan kosmetika, wangi-wangian, bahan pembersih dan kemasan plastik, termasuk bahan baku, mesin dan alat produksi untuk produksi, dan kegiatan usaha penunjang adalah perdagangan impor produk kosmetika, wangi-wangian, bahan pembersih. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada bulan April 1971. Hasil produksi perusahaan dipasarkan di dalam dan keluar negeri, termasuk Uni Emirat Arab, Jepang, Malaysia, Filipina, Thailand, dan India. Katen Indo Aryasta didirikan pada tahun 1994 dan dikenal kemudian sebagai perusahaan yang bergerak di industri kapas wajah modern pertama dengan teknologi maju di Indonesia. Visinya adalah untuk menjadi pemimpin pasar dalam bidang kapas kosmetik dan kapas medis Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk Perseroan didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zeefabriken N.V. Nama Perseroan diubah menjadi PT Unilever Indonesia dengan Akta Nomor 171 tanggal 22 Juli 1980. Kegiatan usaha Perseroan meliputi bidang produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi yang meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan sari buah. Perseroan juga bertindak sebagai distributor utama untuk produk-produk perseroan dan penyedia jasa penelitian pemasaran.
dan Martha Tiller Group atau Martina Berto Tbk merupakan sebuah perusahaan kosmetika terkemuka yang memproduksi dan menyediakan produk kecantikan yang inovatif dan berkualitas tinggi. Selain menciptakan produk-produk perawatan kecantikan yang memanfaatkan bahan-bahan herbal tradisional Indonesia dan ekstrak tanaman alami lainnya, Martha Tiller Group juga memproduksi produk-produk perawatan wajah, perawatan tubuh, make up, dekoratif, dan produk-produk perawatan rambut untuk wanita modern. Berawal dari sebuah langkah sederhana di tahun 1970, perusahaan ini telah tumbuh dan terus berkembang menjadi sebuah perusahaan kelas dunia yang terintegrasi dengan baik dengan omset tahunan sekitar 600 miliar dan telah mengekspor produk-produknya ke banyak negara di dunia. Slide berikutnya yaitu analisis cross-section. Pada perusahaan Unilever Indonesia Tbk memiliki ROE sebesar 13,99%, dari total penjualan aset memiliki rata-rata tertimbang dari penjualan sebesar 0,00%, dan rata-rata tertimbang dari aset sebesar 0,00%. Yang kedua yaitu dari PT Katenindo Ariesta Tbk memiliki ROE sebesar 13,98% dari total penjualan dan aset, memiliki rata-rata tertimbang dari penjualan sebesar 0,28% dan rata-rata tertimbang dari aset sebesar 0,91%. Yang ketiga yaitu dari PT Mandem Indonesia Tbk memiliki ROE sebesar 64,94%, dari total penjualan dan aset memiliki rata-rata tertimbang dari penjualan sebesar 48,93% dan rata-rata tertimbang dari aset sebesar 42,15%. Kemudian yang keempat yaitu dari PT Mustikarto Tbk sebesar 37,29%, dari total penjualan dan aset memiliki rata-rata tertimbang dari penjualan sebesar 3,06% dan rata-rata tertimbang dari aset sebesar 5,05%. Dan yang terakhir yaitu dari Martina Berto Tbk memiliki ROE sebesar 80,28%, dari total penjualan dan aset memiliki rata-rata tertimbang dari penjualan sebesar 11,60% dan rata-rata tertimbang dari aset sebesar 12,07%. Dari tabel di atas diperoleh rata-rata aritmatika sebesar 42,10% dan median sebesar 37,29%. Berdasarkan pemaparan analisis cross-section di atas, maka ringkasan hasil rekapitulasi rata-rata industri yang didapatkan yaitu yang pertama, rata-rata aritmatika sebesar 42,10%, median sebesar 37,29%, rata-rata tertimbang dengan penjualan sebagai pembobotnya sebesar 63,86%, dan rata-rata tertimbang dengan aset sebagai pembobotnya sebesar 60,19%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka ROE rata-rata industri berkisar antara 37,29% hingga 63,86%. Dan yang terakhir, kesimpulan yang didapatkan dari semua analisis di atas yaitu kinerja perusahaan berdasarkan analisis cross-section. Yang pertama, Unilever Indonesia Tbk di bawah rata-rata industri karena ROE Unilever Indonesia hanya sebesar 13,99%, sedangkan rata-rata industri sebesar 42,10%. Yang kedua ada PT Kotonenda Ariesta Tbk, kinerjanya di bawah rata-rata industri karena ROE hanya sebesar 13,98%. Dan yang ketiga PT Mandem Indonesia Tbk di atas rata-rata industri karena ROE sebesar 64,94%. Dan yang keempat PT Mustika Ratu Tbk di bawah rata-rata industri karena ROE PT Mustika Ratu hanya sebesar 37,29%. Dan yang terakhir Martina Berto Tbk kinerjanya di atas rata-rata industri karena ROE sebesar 80,28% yang artinya berada di atas rata-rata industri. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.